Teman, perkenalkan, nama saya Christina Felita, NIM 18404938. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas etika profesi saya. Contoh pelanggaran etika profesi praktik perpajakan yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Gayus Tambunan adalah mantan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Indonesia. Namanya menjadi terkenal ketika Komjen Sosno Duadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang sebesar 25 miliar di rekeningnya, plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya. Dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. Dalam perkembangan selanjutnya, Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak dan istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia. Gayus Tambunan diketahui melakukan rekayasa pembayaran pajak bagi para pengusaha besar hingga merugikan uang negara yang tidak kecil. Atas cara kerjanya itu, Gayus Tambunan sendiri mendapatkan bagiannya. Dengan apa yang dilakukannya itu, negara dirugikan. Tertib administrasi suatu lembaga yang semestinya dipelihara menjadi rusak. Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap negara yang seharusnya dipelihara sebaik-baiknya terganggu dan mengakibatkan semangat masyarakat membayar pajak menjadi menurun. Kronologi penanganan kasus Gayus. Tudingan adanya praktek mafia hukum di tubuh Polri dalam penanganan kasus money laundering oknum pegawai pajak bernama Gayus Halomuan Tambunan semakin melebar. Kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terhadap rekening milik Gayus di Bank Panin. Polri diungkapkan Sirus Sinaga, seorang dari 4 tim jaksa peneliti, lantas melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dan tanggal 7 Oktober 2009, penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri, Gayus dijerat dengan 3 pasal berlapis, yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Karena Gayus seorang pegawai negeri dan memiliki dana 25 miliar di Bank Panin, seiring hasil penelitian jaksa, hanya terdapat 1 pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat dilimpahkan ke pengadilan, yaitu penggelapannya. Itu pun tidak terkait dengan uang senilai 20 miliar yang diributkan PPATK dan Polri itu. Untuk korupsinya, terkait dana 25 miliar itu tidak dapat dibuktikan sebab dalam penelitian ternyata uang sebesar itu merupakan produk perjanjian Gayus dengan Andi Kosasi. Pengusaha garmen asal Batam ini mengaku pemilik uang senilai hampir 25 miliar di rekening Bank Panin milik Gayus. Ada perjanjian tertulis antara terdakwa dan Andi Kosasi, ditandatangani 25 Mei 2008. Dan menurut Sirus, keduanya awalnya berkenalan di pesawat. Kemudian keduanya berteman karena sama-sama besar, tinggal dan lahir di Jakarta Utama. Karena pertemanan keduanya, Andi lalu meminta Gayus untuk mencarikan tanah 2 hektar guna membangun ruko di kawasan Jakarta Utara. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar $6 juta. Namun Andi, dikatakan Sirus, baru menyerahkan uang sebesar $2.810. Andi menyerahkan uang tersebut kepada Gayus melalui transaksi tunai di rumah orang tua istri Gayus, lengkap dengan kwitansinya, sebanyak 6 kali, yaitu pada 1 Juni 2008 sebesar
900.000 US dollar. Kemudian 15 September 2008 sebesar 650.000 US dollar. 27 Oktober 2008 sebesar 260.000 US dollar. Lalu pada 10 November 2008 sebesar 200.000 US dollar. 10 Desember 2008 sebesar 500.000 US dollar dan terakhir pada 16 Februari 2009 sebesar 300.000 US dollar. Andi menyerahkan uang karena dia percaya dengan Gaius. Sementara untuk money launderingnya, dikatakan Cyrus itu hanya tetap menjadi dugaan sebab Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK sama sekali tidak dapat membuktikan uang senilai 25 miliar itu merupakan uang hasil kejahatan pencucian uang. PPATK sendiri telah dihadirkan dalam kasus itu sebagai saksi. Dalam proses perkara itu, PPATK tidak bisa membuktikan transfer rekeningnya yang diduga tindak pidana. Dari pengembangan proses penyidikan kasus tersebut, ditemukan juga adanya aliran dana senilai 370 juta di rekening lainnya di Bank BCA milik Gaius. Uang itu diketahui berasal dari dua transaksi dari PT Mega Cipta Jaya Garmindo dan PT Mega Cipta Jaya Garmindo dimiliki oleh pengusaha Korea Mr. Son dan bergerak di bidang garmen. Transaksi dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada 1 September 2007 sebesar 170 juta rupiah dan 2 Agustus 2008 sebesar 200 juta rupiah. Setelah diteliti dan disidik, uang itu diketahui bukan merupakan korupsi dan money laundering juga, tetapi penggelapan pajak murni. Uang itu untuk membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di Sukabumi. Tapi setelah dicek, pemiliknya Mr. Son, warga Korea, tidak tahu berada di mana, tapi uang masuk ke rekening Gaius, tapi ternyata dia nggak urus pajaknya. Uang itu tidak digunakan dan dikembalikan. Jadi hanya dia di rekening Gaius berkas P19 dengan petunjuk jaksa untuk memblokir dan kemudian menyita uang senilai 370 juta itu. Dalam petunjuknya itu, jaksa peneliti juga meminta penyidik Polri menguraikan di berkas acara pemeriksaan keterangan itu beserta keterangan tersangka. Dugaan penggelapan yang dilakukan Gaius itu diungkapkan Cyrus terpisah dan berbeda dasar penanganannya dengan penanganan kasus money laundering, penggelapan dan korupsi senilai 25 miliar yang semula dituduhkan kepada Gaius. Cyrus dan jaksa peneliti lain tidak menyinggung soal 25 miliar lainnya dari transaksi Roberto Santonius, yang merupakan seorang konsultan pajak. Kejaksaan pun tak menyinggung apakah mereka pernah memerintahkan penyidik Polri untuk memblokir dan menyita uang dari Roberto ke rekening Gaius sebesar 25 juta itu. Sebelumnya, penyidik Polri melalui AKBP Margiani dalam keterangan persnya mengungkapkan jaksa peneliti dalam petunjuknya berkas Gaius memerintahkan penyidik untuk menyita besaran 3 transaksi mencurigakan di rekening Gaius. Adapun 3 transaksi itu diketahui berasal dari 2 pihak, yaitu Roberto Santonius dan PT Mega Jaya Citra Termindo. Transaksi yang berasal dari Roberto yang diketahui sebagai konsultan pajak senilai 25 juta, sedangkan dari PT Mega Jaya Citra Termindo senilai 370 juta rupiah. Transaksi itu terjadi pada 18 Maret, 16 Juni, dan 14 Agustus 2009. Uang senilai 370 juta itu disita berdasarkan petunjuk dari jaksa peneliti kasus itu. Penanganan kasus Gaius sendiri bermula ketika PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan. PPATK pun meminta Polri menelusurinya. Kembali ke kasus, berkas Gaius pun dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa lalu mengajukan tuntutan 1 tahun dan masa percobaan 1 tahun. Dari pemeriksaan atas pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sebelumnya,
Beredar kabar bahwa ada guyuran sejumlah uang kepada polisi, jaksa, hingga hakim masing-masing 5 miliar. Gayus melarikan diri lantaran takut atau ada tangan-tangan pihak tertentu yang membantunya untuk kabur supaya kasus yang membelinya tidak terbongkar sampai ke akarnya. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meyakini kasus Gayus Tambunan bukan hanya soal pidana penggelapan, melainkan ada juga pidana korupsi dan pencucian uang. Gayus diketahui kini berada di Singapura. Dia meninggalkan Indonesia pada Rabu 24 Maret 2010 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Namun dia pernah memberikan keterangan kepada Satgas kalau praktek yang dilakukan melibatkan sekurangnya 10 rekannya. Pada tanggal 30 Maret 2010, polisi telah berhasil mendeteksi posisi keberadaan Gayus di negara Singapura. Dan kini tinggal menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah Singapura untuk memulangkan Gayus ke Indonesia. Dan pada tanggal 31 Maret 2010, tim penyidik Divisi Propam Polri memeriksa 3 orang sekaligus. Selain Gayus Tambunan dan Brigjen Edmond Ilyas, ternyata Brigjen Raja Erisman juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan oleh 3 tim berbeda. Tim pertama memeriksa berkas lanjutan pemeriksaan Andi Kosasi. Tim kedua memeriksa adanya keterlibatan anggota Polri dalam pelanggaran kode etik profesi. Dan tim ketiga menyidik keberadaan dan tindak lanjut aliran dana rekening Gayus. Orang-orang yang terlibat dalam kasus Gayus. Pada saat pengungkapan kasus ini, Polri mengungkapkan beberapa nama yang terkait dalam kasus ini adalah sebagai berikut. 12 pegawai Dirjen Pajak termasuk seorang direktur yaitu Bambang Heru Ismiarso dicopot dari jabatannya dan diperiksa. 2 orang petinggi kepolisian, Brigjen Pol Edmond Ilyas dan Brigjen Pol Raja Erisman dicopot dari jabatannya dan diperiksa. Bashim Asifi, mantan Inspektur Bidang Kinerja dan Kelembagaan Bappenas. Andi Kosasi. Haposan Huta Galung sebagai pengacara Gayus. 7 Kompol Muhammad Arafat, Lambertus staf Haposan, Alif Kuncoro, beberapa aparat kejaksaan diperiksa. Jaksa Sirus Sinaga dicopot dari jabatannya sebagai asisten tindak pidana khusus Kejati Jawa Tengah karena melanggar kode etik penanganan perkara Gayus HP Tambunan. Jaksa Poltak Manulang dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Pra Penuntutan atau Pratut Kejagung. Kasus Gayus Tambunan adalah cerminan bangsa Indonesia yang lemah dalam penegak hukum dalam pemberantasan korupsi atau penyelewengan pajak. Gayus Tambunan sebagai pegawai PNS atau sekarang yang merupakan mantan pegawai yang bekerja di kantor pajak, seharusnya tidak melakukan penyelewengan pajak yang merugikan negara Indonesia. Kasus ini berakhir dengan hukuman 7 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah. Tetapi diduga kasus ini lebih tepatnya dianggap belum selesai karena diisukan Gayus masih bisa berkeliaran setelah dia divonis bersalah. Kasus Gayus Tambunan tersebut semestinya dijadikan momentum untuk memberantas berbagai mafia, mulai mafia hukum, mafia pajak, mafia politik, birokrasi, dan lain-lain. Namun tidak boleh upaya menyelesaikan persoalan itu justru menambah persoalan baru hingga mengakibatkan rakyat yang selama ini menderita bertambah lebih menderita lagi. Sekian dari penjelasan saya mengenai contoh pelanggaran etika profesi praktek perpajakan. Jika ada salah, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.